Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman masida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, baik berupa kesehatan, kecepatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman. Alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan majelis kita bersama kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Shaleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah SAW. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk ke Al-Maqidul Khamis, Sulukul Jadatil Musilati Ilaihi. Silakan, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hafizahullah ta'ala, al-maqidu al-khamisu sulukul jadatil musilati ilaihi. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi, faman salaka jadata matlubihi awqafathu alaihi, wa man adala anha lam yadfar bimatlubihi. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanal maqsuda, wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'abin katsirin. Wa qad zakara hadha at-tariqa bilafzin jami'in mani'in Muhammadu Murtadha bin Muhammad az-Zabili sahibu tajul arusi fi manzumatin lahu tusamma alfiyatas sanadi, yaqulu fiha fama hawa al-ghayata fi alfi sanah sakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifzi matnin jami'in lirwajihi ta'khudhuhu ala mufidin nafihin. Barakallahu fikum. Nasihi. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, al-maqidul khamis, simpul yang ke-5 dari pengagungan ilmu, sulukul jadati al-musilati ilaihi. Sulukul jadati al-musilati ilaihi, menempuh jalan. Al-jad, jaddah itu jadah artinya jalan, at-tariq. Sulukul jadati, menempuh jalan, al-musilati, yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu. Barakallahu fikum. Sulukul jadatil musilati ilaihi, menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu. Beliau mengatakan likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Sesungguhnya setiap yang dicari, matlub itu yang dicari atau yang diinginkan, tariqun
memiliki jalan yang akan menghantarkan kepadanya. Thariqun yusilu ilaihi, memiliki jalan yang menghantarkan kepadanya. Kalau pengen kenyang, jalannya ya makan. Kalau pengen makan, ya masak. Ya. Segala sesuatu yang dicari, yang diinginkan, semuanya ada jalan. Faman salaka jadata matlubihi aw qafathu alaihi. Faman salaka jadata matlubihi aw qafathu alaihi. Maka barang siapa yang menempuh jalan apa yang dia cari, aw qafathu alaihi, maka jalan tersebut akan mengantarkannya kepada apa yang dia cari. Waman adala anha lam yazfar bi matlubihi. Barang siapa yang menyimpang, artinya memilih jalan lain, lam yazfar bi matlubihi, maka dia tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan apa yang dia cari. Istilahnya salah alamat. Kalau mau ke SD Islam Bunaya, alamatnya ada di Gang. Kalau belok kiri ke simpang Padang Karet, enggak ketemu. Wa inna lil ilmi tariqan. Dan sesungguhnya ilmu itu memiliki jalan. Man akhta'aha dolla walam yanalil maqsud. Barang siapa yang salah jalan, man akhta'aha, ha kembali ke mana? Tariq. Domir apa ha? Domir nasab muttasil. Kembali ke tariq. Barang siapa yang salah jalan, dolla, maka dia akan tersesat, walam yanalil maqsud, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia tuju. Jadi ilmu itu ada caranya, ada thariqahnya, yang sering kita kenal dengan kurikulum istilah kita kan. Jadi harus sesuai dengan kurikulumnya. Kalau ilmunya nggak sesuai dengan kurikulumnya, nggak sesuai dengan jalannya, ya dia nggak akan mendapatkan ilmu. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsirin. Bisa jadi dia mendapatkan faedah. Bisa jadi dia mendapatkan faedah qalilatan tapi sedikit ma'a ta'abin katsirin, sementara capeknya bersama dengan ta'ab. Tapi itu artinya lelah, capek. Kasir artinya banyak. Faedah yang didapatkan dikit, tapi lebih banyak capeknya. Kenapa? Karena salah jalan. Kira-kira kalau orang lewat simpang Padang Karet bisa nggak ke Bunaya? Bisa, tapi mau muter. Jalannya jadi jauh. Sudah nyampe sini capek. Nah, begitu juga dengan orang yang belajar. Orang yang belajar ilmu syar'i, kalau berharapnya pengen jadi kayak Imam Syafi'i tapi ikutnya kajian tematik terus, ya, bertahun-tahun, dapat nggak faedah dari kajian tematik itu? Dapat, tapi sedih. Karena kajian tematik itu kan ngulang-ngulang, itu yang dibahas muter-muter. Kalau kata Ustaz Ahmad Sabik itu, antum berpuluh-puluh tahun, antum 10 tahun ikut kajian tematik dengan antum 3 tahun mondok di sini, ya hasilnya jauh lebih banyak antum 3 tahun mondok. Makanya beliau sering mengistilahkan kalau kajian tematik itu istilahnya kayak ngeces iman. Ya kan? Lagi futur, ketemu dengan Ustadz Kibar datang ke Pagar Alam, ikut kajian itu kan ibaratnya kayak nambah semangat. Wa qad dzakara hadha at-tariq bi lafzin jami'in mani'in
Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi. Maka telah menyebutkan jalan ini dengan lafaz yang jami', yang dia mencakup wa mani'. Apa arti mani' mereka deh? Bilafzin jami'in mani'in. Jami' itu dia berarti mencakup apa yang ada di dalam kandungannya. Kalau mani' dia sifatnya menselek, membatasi. Kalau enggak, bukan termasuk jalan untuk ilmu, berarti enggak masuk ke dalam bagiannya, dibatasi sama dia. Insya Allah nanti akan kita pelajari dalam usul fikih kalau ada. Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi sahibu Tajil Arus. Al-Imam Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi, seorang penulis kitab Tajul Arus. Tajul Arus itu kitab bahas tentang bahasa Arab, kitab kamus bahasa Arab tapi pakai bahasa Arab. Jilidnya gimana ya? Segini ya? Panjang kitab itu. Tajul Arus. Fi manzumatin lahu tusamma Alfiyatas Sanad. Di dalam manzumah yang diberi nama Alfiyatah As-Sanad. Yaqulu fiha, di mana beliau mengatakan fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsanah. Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan ghayah, apa yang dia citakan fi alfi sanah, meskipun dia sudah menghabiskan 1000 tahun. Ya. Fakhud, maka beliau mengatakan, maka ambillah min kulli fannin, dari setiap cabang ilmu, ahsana, yang paling baik. Ilmu itu, beliau seakan-akan pengen mengungkapkan, ilmu itu terlalu luas, bagaikan samudra. Seandainya kita itu dikasih umur 1000 tahun, kita nggak akan bisa menguasai semua ilmu. Maka beliau di sini mengatakan fahud min kulli fannin ahsana, maka dari setiap cabang ilmu yang ada, ambil yang terbaik. Bukan berarti nggak diambil semua, diambil, tapi kita milih yang terbaik. Bihifzi matnin jami'in lirajihi. Bagaimana cara mengambil yang terbaik? Maka beliau menjelaskan dengan cara menghafal matnin, matan itu kitab kecil biasanya, kitab kecil yang dia isinya itu hanya inti-intinya saja. Jami'in, yang dia mencakup lirajihi, pendapat-pendapat yang rajih saja. Bihifzi matnin jami'in lirajihi, dengan menghafal matan yang jami', yang rajih. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihi, yang mana engkau mengambil matan tersebut, mempelajari matan tersebut dari guru yang mufid, yang nasih. Insya Allah akan dijelaskan sama Syekh Utsaimin apa maksud dari jami' liraji sama mufid nasih. Lanjut. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح. أيها المعتمد عند أهل الفن. Barakallahu fiik.
Maka saya Sulaisami mengatakan fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Maka berdasarkan bait manzumah yang tadi kita baca, maka jalannya ilmu wajadat atau wajadatu itu juga artinya thariq, dibangun di atas dua perkara. Jalannya ilmu itu dibangun di atas dua perkara. Amroini isim musanna. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil dua jalan tersebut, dua perkara tersebut, maka dia telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaihi. Karena dia mencari ilmu tersebut dengan cara yang memungkinkan baginya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Fa'amal amrul awal, adapun perkara pertama yang harus diperhatikan adalah fahifzu matnin jami'in lirajihi. Maka dengan menghafal matan yang jami' rajih. Fala budda min hifzin. Di sini beliau menegaskan harus menghafal. Fala budda min hifzin, harus menghafal. Masya Allah ya. Wa man dhanna annahu yanalul ilma. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dirinya akan mendapatkan ilmu bila hifzin, tanpa menghafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifzin. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, fa innahu yatlubu muhalan. Sesungguhnya dia telah mencari sesuatu yang mustahil. Benar kan Kak Agus ya? Kita dulu ketika SD itu kan belajar matematika kan disuruh ngapal perkalian. Harus ada yang dihafal. Kita disuruh ngapal rumus. Yang mana dengan rumus yang kita hafal itu kita bisa memecahkan masalah. Memang harus ada yang dihafal. Wal mahfuzul mu'awwalu alaihi huwa al-matnu al-jami' liraji. Adapun yang dihafal adalah matan yang jami' liraji. Apa itu matnul jami' liraji? Matan jami' liraji itu adalah sebuah matan kecil yang dia kitab kecil yang dia mencakup pendapat-pendapat yang roji. Ai al-mu'tamad, yang dijadikan rujukan inda ahlil fanni, bagi masing-masing ulama dari cabang ilmu tertentu. Contoh ya, kalau kita belajar ilmu nahwu, maka yang dipelajarin atau yang dihafal kata beliau matan al-ajurumiyah. Kenapa kok kita pakai al-ajurumiyah? Karena matan al-ajurumiyah itu dia matan kecil, tipis ya, cuma berapa lembar, dan isinya hanya yang rojih saja. Karena pendapat ilmu bahasa itu juga banyak khilafnya. Tapi untuk orang yang baru belajar, maka dia hanya belajar pendapat-pendapat rojih, yang mana nanti kitab itu jadi rujukan. Maksudnya ketika ulama itu pengen membuka majelis bahasa Arab, pasti pakainya matan itu. Ajurumiyah, yang paling terkenal itu adalah Ajurumiyah. Atau dalam fikih misalnya. Dalam fikih, maka biasanya kalau fikih Syafi'iyah di Indonesia itu kan kita mengawalinya dengan matan Safinatun Najah. Kenapa? Pakai matan yang kecil yang isinya cuma perkara-perkara roji. Cuma yang roji aja menurut ulama Syafi'iyah. Yang mana matan itu mu'tamad, jadi rujukan. Setiap ulama pengen mengawalinya pasti pakai kitab itu. Atau kitab yang kedua setelah Safinatun Najah yang terkenal juga adalah yang jadi mu'tamad juga adalah matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau sering disebut dengan matan Abi Suja.
harus pakai matan-matan yang muktamad, yang jadi rujukan para ulama, maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, untuk mempermudah ketika kita mengambil ilmu tersebut. Ketika kitab itu masyhur di kalangan ulama, jadi rujukan para ulama, berarti kan banyak ulama yang akan menjelaskan kitab tersebut. Jadi kita gampang untuk belajarnya. Nyari penjelasan dari kitab tersebut banyak. Contoh matan Ajrumiyah itu syarahnya ratusan. Matan Safinatun Najah juga sama. Matan Al-Ghaya wa Taqrib itu ratusan juga syarahnya. Benar-benar terkenal, masyhur, dan jadi rujukannya para ulama. Yang mana kalau nanti pas kita sudah belajar tingkatan tingginya, balik-baliknya tetap ke kitab kecil itu. Intinya itu tetap balik ke kitab kecil tadi. Kayak di sini kita belajar bahasa Arab pakai kitab Muhtarar. Kenapa kita pakai kitab Muhtarar? Di kalangan pondok salaf di Indonesia, kitab Muhtarar termasuk kitab yang terkenal, termasuk kitab muktamad. Dan kalau kita nanti sudah belajar bahasa Arab tingkat lanjutan, semuanya balik-baliknya ke Muhtarar lagi intinya. Kayak gitu. Contoh dalam akidah, maka biasanya diawali dengan kitab usul salasa. Kitab-kitab yang masyhur yang ini. Kenapa kita nggak pakai kitab lain? Mungkin kitab lain jauh lebih bagus penyusunannya. Kenapa tidak disarankan? Karena kalau kitab itu nggak terkenal, nggak masyhur di kalangan ulama, jarang ada yang menjelaskan kitab tersebut, sehingga kita akan kesulitan untuk mempelajari kitab tersebut. Terus yang kedua adalah yang sering disebutkan oleh Ustadz Ahmad Sabiq, kenapa kok kita harus mengawalinya dengan kitab-kitab yang kecil, yang hanya memaparkan pendapat-pendapat yang rojih saja, supaya kita tuh yang penting, yang namanya awal belajar itu punya gambaran umum dulu, tasawur am, penggambaran umum yang benar. Kalau gambaran umumnya sudah mantap, baru nanti pelajari khilaf. Kalau belajar fikih, langsung belajar yang khilaf, pendapat rojihnya masih belum paham, mumet nanti. Sama kayak orang belajar akidah. Akidah yang rojih, yang benar sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah aja dia belum paham. Tiba-tiba sudah belajar akidah-akidah yang bantah-bantahan, misalnya kan, yang bantah Asy'ariyah, bantah ini. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Akidah Ahlussunnah nggak nempel pada dirinya, dia nggak paham, yang masuk malah subhatnya. Kayak pernah di pondok itu ada orang kayak gitu. Beliau pernah ngajak debat dalam masalah ya. Akhirnya mau kita paparkan gimana pun, mau sebagus apapun penjelasan kita, nggak masuk ke dia. Kenapa? Karena yang sudah masuk di dalam otaknya itu subuhat. Kenapa begitu? Saya tanya. Beliau pernah bilang kalau kitabnya Ibnu Taimiyah itu kurang teliti. Masya Allah. Ibnu Taimiyah dibilang kurang teliti. Atau Ibnu Taimiyah dibilang kurang baca. Saya tanya kan, Bapak sudah pernah baca belum kitabnya Ibnu Taimiyah? Dia jawab gini, gimana saya mau baca mas, saya aja nggak bisa bahasa Arab. Terus Bapak tahu dari mana kalau kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu kurang teliti dan kurang ini? Katanya mas, kata orang-orang Asy'ariyah gitu. Bapak tahu dari mana? Karena saya sering nonton mas. Saya kalau nonton kajiannya ulama-ulama Salafi, katanya kan, saya juga nonton kajiannya ulama-ulama Asy'ariyah, nanti saya bandingkan. Masya Allah. Akhirnya yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak nempel ke dia, malah akidahnya Asy'ariyah yang dia dapat, malah subhan-subhan. Akhirnya misalnya kalau gitu, anak yang milih dia mana tinggalin, percuma. Sama, ketika kita belajar maka harus jauh dengan. Dan yang ketiga yang disebutkan sama Ustadz Ahmad Sabiq, kenapa kita harus mengawali dengan kitab yang terkenal, yang jadi rujukan para ulama, adalah mencari keberkahan. Mencari keberkahan ilmu.
bukti bahwasanya ilmu seseorang itu diberkahi atau kitab itu diberkahi oleh Allah SWT adalah Allah menjadikan kitab tersebut diterima oleh umat. Allah menjadikan kitab tersebut diterima oleh umat, meskipun kadang penulisnya nggak tahu siapa. Contoh kecil, kitab Manzumah Baiquniyah, cuma 30-an lebih hadis ya, bait. Kitabnya kecil, berbentuk bait syair, cuma 30-an lebih. Itu salah satu kitab muktamad dalam mustalah hadis. Dulu waktu kami di Al-Qur'an juga belajarnya pakai itu, Manzumah Baiquniyah. Nah, Manzumah Baiquniyah itu banyak sekali yang mensyarah. Ulama-ulama banyak mensyarah. Bahkan ulama mengatakan kalau orang pengen belajar mustalah hadis itu kan ilmu hadis ya, maka dia harus mengawalinya dengan 2 kitab katanya. Yang pertama Nukhbatul Fikar. Kalau nggak Nukhbatul Fikar, pakai Baiquniyah, Manzumah Baiquniyah. Padahal penulis Manzumah Baiquniyah itu masih diperdebatkan siapa namanya. Nama penulisnya itu masih diperdebatkan. Sampai sekarang ulama debat. Ada yang bilang namanya Toha, ada yang bilang siapa kemarin itu. Pokoknya banyak perdebatan di antara ulama tentang siapa penulis kitab tersebut. Yang taunya cuma ada nisbahnya aja, Baiquni. Akhirnya Manzumah tersebut dinisbahkan ke nisbah Baiquniyah itu. Tapi kitab itu diberkahi oleh Allah SWT, diterima umat. Semua ulama pengen mustalah hadis pasti pakai kitab itu. Salah satunya juga adalah yang membuktikan bahwasanya keberkahan kitab itu dilihat dari kemasyhurannya, itu adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kan beliau sendiri yang mengatakan bahwa dulu juga ada orang-orang yang nulis kitab-kitab hadis yang sama. Tapi yang nyampe ke kita sekarang, yang masih dipelajari sampai sekarang, kitab apa? Al-Muwatta'nya Imam Malik. Contoh juga adalah Al-Arba'in An-Nawawi. Kalau pengen belajar hadis, Al-Arba'in Nawawi itu diterima. Setiap ulama pengen mengawali, kalau pengen menghafal hadis maka diawali dengan Al-Arba'in Nawawiyah. Padahal kitabnya kecil, tapi diterima oleh ulama. Salah satu contoh kecil juga adalah kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer, Syekh Sa'di. Syekh Sa'di itu punya kitab yang terkenal, kitabnya kecil, mirip-mirip seperti Manzumah Baiquniyah, yang yaitu Manzumah Qawaid Fiqhiyah. Manzumah itu ditulis untuk kaidah-kaidah fikih. Kitab tersebut beliau tulis ketika umur beliau kalau nggak salah sekitar usia 18 tahun. Umur Syekh Sa'di waktu itu masih sekitar umur 18 tahun dan masih awal-awal mencoba untuk menulis. Coba-coba awal orang baru kayak istilahnya belajar nulis gitu kan, belajar ngarang kitab. Tapi meskipun begitu, ulama-ulama Hambali yang zaman sekarang, ulama Hanabilah zaman sekarang yang kontemporer, ketika mereka pengen mengawali belajar qawaid fiqhiyah, pasti pakainya Manzumah Syekh Sa'di. Padahal banyak kekurangannya. Pertama, dari segi tartib. Dari segi tartib, kitab tersebut nggak urutan. Ada kaidah kubro, nanti tiba-tiba kaidah subro, nanti nggak tahu di mana kaidah kubronya. Padahal kan harusnya urutan. Dari kaidah kubro, kaidah subro, nanti dua bit. Karena kan kayak gitu kaidah fikih itu. Tapi kalau beliau nggak nyampur, acak-acak, kadang ini. Yang kedua kekurangannya adalah beberapa di bait syairnya itu nggak sesuai dengan kaidah pembuatan syair. Namanya orang baru belajar kan ya, pasti ada salah-salahnya karena syair itu sedikit berbeda dengan kaidah yang kita pelajari di nahwu dan sorof. Dia punya kaidah khusus, ada kaidahnya.
Yang ketiga, kekurangan kitab tersebut adalah ada beberapa kaidah usul fikih yang dimasukkan ke sana, yang seharusnya bukan ranahnya kaidah fikih, malah sama beliau dimasukkan ke sana. Tapi dengan kekurangan-kekurangan tersebut, setiap kali ulama Hanabilah zaman sekarang pengen ngawalin belajar qawaid fikih, pakainya kitab itu. Itu menunjukkan bahwasanya kitab tersebut insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pengen kita ambil, kita tuh kan nyari ilmu bukan hanya sekedar cari pengetahuan, tapi berkahnya ilmu tersebut. Lanjut. Wa ammal amru tsani fa'akhadhahu ala mufidin nasihin fatafza'u ila shaykhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu yattasifu bihadain al-wasfaini wa awwaluhuma al-ifadatu wa hiya al-ahliyatu fi al-ilmi fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi wa aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum wal ibratu bi umumil khitabi la bi khususil mukhatabi fala yazalu min ma'alimi al-ilmi fi hadhihi al-ummati ay ya'khudhahu al-khalifu anis salafi. Dia melanjutkan, wa amal amru tsani, adapun perkara yang kedua yang harus diperhatikan adalah fa'akhdhuhu ala mufidin nasihin. Ini yang berat di pagar alam ya, di daerah kita. Kalau yang pertama mungkin kita bisa memilih kitab-kitab yang mutamat, yang roji itu kan bisa. Yang kedua, memilih pengajarnya. Fa'akhdhuhu, maka perkara yang kedua adalah fa'akhdhuhu, mempelajari atau mengambil kitab tersebut, mempelajari matan tersebut ala mufidin nasihin, di hadapan guru yang mufid, yang nasih. Mufid itu bisa memberikan faedah, nasih yang bisa memberikan nasihat. Insya Allah beliau akan memberikan perincian dari masing-masing makna mufid dan nasih. Fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu, maka engkau mempelajari kitab tersebut, matan tersebut kepada syekh, kepada guru yang tatafahhamu anhu ma'aniyahu, darinya engkau memahami makna dari kitab tersebut. Yattasifu bihadainil wasfain, yang mana guru tersebut memiliki dua sifat berikut ini, mufid, nasih. Awaluhuma al-ifadatu. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru, al-ifadah, bisa memberikan faedah. Apa itu? Wahiyal ahliyatu fil ilmi, yaitu keahlian di dalam bidang ilmu
fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqihi hatta adraka. Sehingga guru yang kita belajar dari tersebut termasuk dari orang-orang yang memang sudah dikenal dia telah belajar, pernah menuntut ilmu, wa talaqihi, pernah mengambil ilmu tersebut, hatta adraka, sampai dia mendapatkan ilmu tersebut, memahami ilmu tersebut. Artinya memang jelas gitu loh. Kalau kita belajar itu jelas. Ini gurunya mondoknya di mana? Dia mondoknya bergurunya sama siapa? Gurunya siapa? Jangan kayak masyarakat umum zaman sekarang. Yang penting dia enak, ngomongnya enak, banyak bercandanya, dijadiin ustaz. Padahal nggak jelas belajar di mana, dapatnya dari mana. Bahkan ada orang karena mimpi bertemu Rasulullah katanya kan, besoknya jadi jadi ustaz, jadi wali. Jadi memang harus jelas. Silsilahnya tuh memang jelas. Dia memang orangnya pernah mondok ke sini, ketemu sama ustaz ini. Oh, gurunya lulusan dari sini. Ya, kemarin ya waktu kita awal kitab ini kita baca kan kita jelaskan siapa guru-gurunya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi memang harus jelas. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fi, sehingga dia memiliki malakah qawiyah di dalam ilmu tersebut, di dalam cabang ilmu tertentu. Malakah qawiyah itu kemampuan keilmuan, malakah ilmiah, kemampuan keilmuan. Qawiyah yang kuat. Itu yang susah kita cari di pagar alam, karena yang di hadapan kalian juga belum bisa dikatakan punya malakah qawiyah. Karena malakah qawiyah itu didapatkannya pertama dengan belajar dalam waktu yang lama, yang kedua perlu pengalaman. Malakah qawiyah itu. Contoh malakah qawiyah itu adalah yang kemarin kita pernah kasih contoh ya, yang seorang qadhi, seorang hakim yang dia memutuskan sebuah perkara tertentu. Ketika dia dihadapkan ada dua orang yang datang bawa imamah, satunya warna hijau, satunya warna merah. Ya kan? Lalu dihadapkan kepada hakim tersebut, Anda lupa mana yang, pokoknya salah satu dari imamah itu ada yang baru, satunya imamah lama, satunya imamah baru. Salah satu orang itu memegang imamah yang lama, yang satunya megang imamah baru. Setelah itu orang yang megang imamah yang lama itu mengatakan, wahai qadhi, sesungguhnya orang ini telah mencuri imamah saya yang baru. Maka kalau kaidah fikihnya itu kan orang itu yang nuduh itu harus punya bukti. Yang tertuduh dia cukup bersumpah. Jadi kalau yang nuduh ini udah nggak punya bukti, yang tertuduh cukup disuruh bersumpah. Kau mau nggak bersumpah kalau itu punya? Mau, sudah punya dia ya. Cara hukum kaidah fikih ya, kaidah fikih umumnya kayak gitu. Tapi ternyata begitu ulama itu melihat, kok kayaknya yang nuduh ini yang benar, tapi dia nggak punya bukti lainnya. Akhirnya beliau nyuruh untuk pengawal beliau untuk ngambil sisir yang kerap, yang rapat. Nah, itu. Akhirnya kata beliau sisir dua-duanya disisir rambutnya. Ternyata dari masing-masing itu keluar benang. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Akhirnya ketahuan siapa pemilik asli dari imamah tersebut. Karena imamah zaman itu kan kualitas kain kan nggak sebagus kualitas sekarang kan, masih brodol, masih suka lepas. Ketahuannya dari situ. Itu namanya malakah, kemampuan, dan itu enggak mondok 5 tahun 6 tahun itu belum cukup untuk dapat itu. Perlu perjuangan yang sangat lama. Makanya kata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau, kitab lain, Humumu Thalibil Ilmi, kegalauan para penuntut ilmu, maka beliau menjelaskan salah satunya kegalauan yang bikin para penuntut ilmu galau itu adalah mereka merasa sudah belajar tapi kok nggak paham-paham. Maka beliau mengatakan, kalau antum baru belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, merasa pengen jadi ulama,
ibaratnya ngimpi kata beliau. Maka agar ilmu itu benar-benar memiliki asar pada antum, ilmu itu benar-benar melekat di diri antum, cahaya ilmu itu benar-benar kelihatan, itu nggak cukup bu, 5 tahun sama 6 tahun itu nggak cukup kata beliau, harus terus belajar. Makanya rata-rata ulama-ulama itu kan beliau mulai mengajarkan umurnya sudah tua 40 tahun. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ketika umur 40. Itu ketika memang pemahaman itu sedang kuat-kuatnya. Ini alhamdulillah di Pagar Alam belum ada, tapi ya kita berjalan seadanya. Dengan harapan dari sini kita semua bisa ikut majelis-majelis ulama-ulama yang ada. Wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'un wa yusma' minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Asal dari perkataan beliau yang di atas itu ada dasarnya, ada dalilnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau dengan sanad yang kuat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan tasma'un, kalian mendengar, maksudnya kalian mendengar ilmu ini dari saya. Wa yusma' minkum, maka nanti maka ilmu ini akan didengar dari kalian, dari sahabat, dari Allah kepada Rasulnya kepada para sahabat. Nanti dari para sahabat itu akan didengarkan ilmu tersebut. Wa yusma' mimman yasma'u minkum, dan kemudian ilmu tersebut akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian, kata Rasulullah. Jadi dari Rasulullah kepada para sahabat kan dengarnya dari Rasulullah. Kemudian para sahabat ke para tabi'in dengarnya dari para sahabat. Nah, siapakah yang boleh diambil ilmunya dari kalangan tabi'in ini? Yaitu mereka yang mengambil ilmu dari para sahabat. Gitu terus. Ilmu itu ada silsilahnya. Wal ibratu bi umumil khitab. Dan yang menjadi ibrah itu adalah dengan umumnya khitab. Yang penting Rasulullah itu ngomongnya secara umum, secara global. La bi khususin mukhatab, bukan karena kekhususan yang diajak bicara. Maksudnya adalah hadis ini yang diajak bicara siapa? Sahabat. Apakah hanya berlaku untuk para sahabat? Enggak. Karena lafaznya umum, kitabnya umum, maka seluruh umatnya Nabi Muhammad kena dari hukum hadis ini. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummati ayakhudahul khalifu 'anis salif. Maka sudah menjadi rambu-rambu ilmu, min ma'alimil ilmi, salah satu rambu ilmu fi hadhil ummati, pada umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, ayakhudahul khalifu, bahwasanya orang yang belakangan itu ngambilnya dari orang yang dulu. Al-khalifu anis salih. Generasi sekarang ngambil ilmunya dari generasi sebelumnya. Kayak gitu. Generasi tabi'in ngambilnya dari sahabat. Mahfum? Jadi guru memang harus jelas dia memang pernah dikenal, memang pernah menuntut ilmu, pernah mengambil ilmu tersebut. Jadi bukan sembarang nyari guru. Lanjut, wa malafustani. Amma wasfustani wa huwa nasihatu wa tajma'u ma'nayaini isnaini. Ahaduhuma salahiyatu syaikhi lil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadihi wa dadlihi wasamtihi, wal akharu ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'limi bihaitsu yuhsinul
bihaisu yuhsinu ta'lima muta'allimi wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu wafqat tarbiyatil ilmiyyati allati zakaraha asy-Syatibiyyu fi al-muwafaqati. Alhamdulillah. Dan melanjutkan wa amal wasfus tsani. Adapun sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru yang nanti kita akan mengambil ilmu darinya adalah an-nasihat. Nasihat. Kalau tadi ifadah, yang ini nasihat. Wa tajma'u ma'nayaini isnain. Dan kata nasihat di sini mencakup dua makna. Ahaduhuma, makna yang pertama adalah sholahiyatus syekh lil iqtida' bihi wal iqtida' bihadihi wa dali wa samtihi. Yaitu syekhnya itu bisa dijadikan teladan. Bisa dijadikan teladan, bisa diambil petunjuknya, dan juga bisa dicontoh semua ahwal, keadaan-keadaannya itu bisa dicontoh. Jadi seorang guru yang memang bisa dijadikan teladan, seorang guru yang dia punya karakter, nggak mesti terbebas dari dosa. Yang namanya manusia nggak yang terbebas dari dosa ya. Cuma para nabi dan para rasul yang terbebas dari dosa. Seberapapun ilmunya seorang ulama, pasti dia pernah ngelakuin dosa kecil meskipun sekali. Tapi intinya dia itu bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan contoh. Orang-orang yang punya karakter. Dan ini yang belum ada, dan di depan kalian juga belum punya yang seperti ini. Kenapa? Kata saya Shalih Al-Utsaimin, biasanya yang seperti ini itu adalah orang-orang tua. Ulama-ulama yang sudah berumur. Biasanya mereka yang memang bisa dijadikan teladan, yang memang karakter itu sudah terbentuk, di mana cahaya ilmu itu sudah kelihatan dari diri mereka. Jadi dari cara bicaranya, cara berjalannya, semuanya bisa dijadikan teladan. Makanya dulu kalau kata Ustaz Sabik itu, kalau kita lihat ya, majelisnya Imam Ahmad itu kan yang datang ribuan yang datang majelisnya Imam Ahmad di zamannya Imam Ahmad. Waktu itu belum ada yang namanya mikrofon, belum ada yang nama speaker, toa, itu belum ada. Kenapa kok mereka tuh saking semangatnya datang ke majelis ilmu, meskipun mungkin mereka nggak bakalan dengar apa yang disampaikan. Maka salah satunya yang jadi alasan mereka adalah mereka itu pengen lihat gimana sih karakternya Imam Ahmad. Lihat karakternya, lihat adabnya, lihat teladannya Imam Ahmad. Itu salah satu alasannya. Meskipun mungkin mereka nggak dengar apa yang disampaikan sama Imam Ahmad, tapi lihat gimana cara berjalannya Imam Ahmad, gimana dekatnya Imam Ahmad dengan murid-muridnya. Dan ini biasanya didapatkan dari guru-guru yang sudah tua. Bukan guru-guru model yang di depan kalian yang terlalu semangat, masih muda, masih kecil gitu kan, masih tunas gitu kan. Makanya cobalah kita bandingkan antara kita belajar, antum belajar di sini dengan guru yang model ini, dengan kemarin ketika Ustaz Nasiruddin datang, beda rasanya kan? Beda, karena karakternya beda. Karakternya Ustaz Nas itu sudah kelihatan dengan usianya beliau yang segitu. Makanya beliau ngomongnya cuma dikit, beliau jelasin hadis itu cuma dikit, tapi ilmu itu kerasa masuk ke dalam hati. Tapi yang di sini ngomongnya banyak, belum tentu yang dengar paham, malah ngajak. Yang wal akharu, dan yang kedua, mana dari nasihat yang kedua adalah
ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Guru tersebut paham dengan thariqah cara-cara ngajar. Jadi enggak sembarang ngajar. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim. Yang mana dia mengajar muridnya dengan cara yang ihsan. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Dan dia tahu apa yang bermaslahat, apa yang menjadi maslahat untuk muridnya dan apa yang bisa memudaratkan muridnya. Wafqat tarbiyati ilmiyati, sesuai dengan tarbiyah ilmiah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwaffaqat. Kalau yang pengen rujuk ke kitabnya boleh, tapi sebaiknya jangan dulu. Yang kedua maksud beliau adalah gurunya bisa ngajar, tahu gimana caranya ngajar. Dan ini salah satu yang sering diwanti-wanti sama Ustadz Ahmad Sabik kemarin waktu di pondok. Beliau sering nasihatin para asatizah, para ustadz ketika kajian-kajian. Maka beliau sering kalau Ustadz Sabik itu kalau beliau lagi bahas adab menuntut ilmu, itu yang ditegur bukan cuma santrinya toh. Semua ustadz yang ada di Al-Qur'an itu ditegur semua oleh beliau. Salah satunya adalah ini, cara ngajar. Maka beliau mengatakan, antum kalau ngajar sama santri itu harus tahu gimana thariqah ngajar. Yang namanya ngajar itu tahu ukuran santrinya. Kalau ngajarin santri SD sama ngajarin santri SMP beda dengan ngajarin santri ahli, kata beliau. Ngajarin orang yang baru belajar beda dengan ngajarin orang yang udah lama belajar. Contoh kayak di sini misalnya kan. Khulasatu ta'zimil ilmi. Khulasatu ta'zimil ilmi. Khulasatu. Murid-murid, anak-anak, khulasatu itu diambil dari kata khulasa. Khulusa. Terus ikut bazar khulasa yukhallisu talkhisan khulasatan. Habis itu dijelasin lagi kan. Khulasatu artinya ya ringkasan. Khulasatu marfu. Kenapa dia marfu anak-anak? Karena di situ ada mubtada yang dibuang. Takdirnya hadhihi. Hadhihi khulasatu. Ta'zimil ilmi. Khulasatu ta'zimil ilmi itu mudhof dan mudhofun ilaih. Apa maknanya? Maknanya adalah khulasatu min ta'zimil ilmi. Kira-kira anak SD atau anak SMP atau orang yang baru belajar gitu diajarin kayak gitu? Mumet apa? Mudeng. Maka orang baru belajar kan kita cukup khulasatu ta'zimil ilmi. Khulasa artinya ringkasan, ta'zim artinya pengagungan, ilmu artinya ilmu. Ringkasan, kaidah-kaidah pengagungan, ilmu. Selesai. Namanya orang baru belajar gitu kan. Mereka belajar khobar, mubtada, khobar aja belum sudah. Lama juga kata beliau. Contoh kalau kita ngajar fikih kata beliau kan, Kitabut Thahara al-miyah. Anak-anak, al-miyah itu adalah ismul jama, bukan jama. Nah, apa kata mereka? Miyah itu adalah isim jama, bukan jama. Kan miyah kan artinya air-air, berarti jama asal. Bukan, itu isim jama. Maka cukup dijelasin pembahasan kita adalah air. Air terbagi menjadi tiga. Air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang najis. Oh, yang namanya ngajarin orang baru belajar kayak gitu. Ma'rifatul thariqit ta'lim. Paham dengan metode ngajar. Jangan kan, kata beliau sama ya kayak kita salah satu ustadz waktu beliau baru pulang dari Madinah, S2 dari Madinah gitu kan, ngajar di Al-Qur'an, ya ngajar kami waktu itu. Beliau metode ngajarnya disamain dengan metode ngajarnya ulama yang ada di Saudi. Pokoknya ikhwan, kitab ini kita selesaikan 1 bulan. Masya Allah. Ini usul fikih, ya. Waktu itu kan kami baru belajar usul fikih, terus kitabnya mau diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Kira-kira mabuk. Percobaan pertama ya mabuk semua santrinya. Di kelas itu cuma gini aja. Apa ini?
disamain majelisnya Syekh Utsaimin, majelisnya Syekh Muhammad Hisham At-Thahiri yang ada di Saudi sana, majelisnya Syekh Bin Bas, yang datang itu kan doktor kan, yang datang itu kan para mahasiswa. Ya wajar kalau syekhnya oke, Sahih Bukhari kita 2 bulan selesai gitu kan. Lah kita santri baru masuk Ali pula waktu itu kan, baru Ali 1, baru ketemu dengan kitab-kitab yang sebenarnya sudah diajarin kayak gitu. Usul fikih baru belajar sudah kayak gitu metode ngajarnya. Cuman alhamdulillah setelah setahun 2 tahun dia mengajar di Al-Furqan, akhirnya torikohnya mulai diperbaiki. Alhamdulillah, itu dia al-maqid al-khamis. Simpul yang kelima tentang penggabungan ilmu, yaitu menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita pada ilmu. Beliau di sini menyebutkan bahwasanya jalannya ilmu itu ada 2. Yang pertama dengan menghafal matan jami' roji, matan yang dia kecil tapi dia jadi muktamad, jadi rujukannya para ulama. Yang kedua, mempelajari matan tersebut, kitab tersebut kepada guru yang memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama mufid, yaitu dia bisa memberikan faedah, memang orangnya dikenal pernah menuntut ilmu. Yang kedua, sifatnya adalah nasihat. Sifat nasihat memiliki 2 makna. Makna pertama adalah dia bisa dijadikan teladan. Yang kedua, dia tahu cara ngajar, yang mana dia nanti mengajarnya dengan cara yang paling ihsan. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke al-maqid as-sadis, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi wal mubin. Sebelum kita akhiri, yang perlu kita ingatkan lagi bahwasanya yang ada di depan kalian sekarang itu masih belum punya 2 sifat tadi. Kita di sini masih sama-sama belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.